Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Iman Lubis, SE, MSM, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Widyastari, mahasiswi program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari seminar manajemen keuangan yang berjudul Rasio Keuangan. Rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan. Data tersebut seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah dalam ambil langkah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, fungsi rasio keuangan. Yang pertama, mengetahui optimalisasi keuangan. Optimalisasi keuangan yaitu suatu analisa rasio keuangan untuk melihat penggunaan keuangan yang lebih optimal dan jelas. Termasuk diantaranya apabila terjadi kecurangan dalam laporan keuangan atau penggunaan yang tidak efisien. Lalu untuk yang kedua, melihat efektivitas manajemen operasional. Manajemen operasional meliputi penggunaan biaya dan efektivitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. Oleh sebab itu, mengacu pada rasio tersebut, dapat melihat seberapa efektif kinerja manajemen operasional dalam penggunaan biaya untuk kegiatan operasional. Lalu yang ketiga, melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Aktiva merupakan hal yang tidak kalah penting untuk dievaluasi mengenai penggunaannya. Besaran aktiva yang dimiliki oleh perusahaan menjadikan bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan. Sehingga dari rasio tersebut bisa diketahui optimalisasi penggunaannya. Yang keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Kesehatan keuangan perusahaan berarti selalu mendapatkan laba dari setiap aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, bisa diketahui tingkat kesehatan keuangan berdasarkan rasio tersebut, sehingga dapat dianalisa seberapa lama perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang. Yang kelima, acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Pengembangan bisnis seringkali dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan. Pengembangan bisnis meliputi pendirian cabang, perluasan wilayah pemasaran, dan juga peluncuran produk baru. Semua itu diperlukan analisa keuangan yang lebih seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas atau profitability ratio. Yang kedua, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Lalu yang ketiga, rasio solvabilitas atau solvency ratio. Yang keempat, rasio aktivitas atau activity ratio. Lalu yang kelima, rasio nilai pasar atau market value ratio. Rasio profitabilitas yaitu suatu metode untuk menganalisa perusahaan seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan yang tinggi bisa dilihat dari pendapatan dan arus kas.
Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan yaitu menghasilkan laba atau keuntungan yang maksimal dengan cara berorientasi pada profit oriented. Oleh karena itu, jumlah laba yang dihasilkan dapat dipakai sebagai salah satu alat ukur efektivitas karena laba sendiri adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Dengan memperoleh laba yang maksimal, seperti yang sudah direncanakan oleh perusahaan, dapat mensejahterakan bagi pemilik, karyawan, investor, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan dengan menggunakan rasio profitabilitas. Jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin. Lalu yang kedua, operating profit margin. Yang ketiga, net profit margin. Yang keempat, return on investment. Lalu yang kelima, return on asset. Tujuan dari rasio profitabilitas yang pertama, mengukur atau menghitung laba yang telah diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, menilai besarnya laba bersih sesudah pajak. Yang kelima, mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Lalu yang keenam, mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang baik digunakan oleh modal sendiri. Fungsi rasio profitabilitas. Yang pertama, mengetahui tingkat kemampuan dari suatu perusahaan dengan menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. Yang kedua, membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan pada perusahaan sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengukur berapa besar jumlah dari laba bersih yang dihasilkan dari dana yang sudah tertanam pada total aset dan total ekuitas. Lalu yang kelima, mengetahui tingkat laba bersih dengan modal sendiri sesudah pajak. Yang keenam, mengetahui produktivitas dari seluruh dana yang digunakan, baik dalam modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang ketujuh, mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih, mengukur margin laba operasional pada penjualan bersih, dan mengukur margin laba bersih pada penjualan bersih. Gross profit margin memiliki rumus laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Selanjutnya, operating profit margin. Operating profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase pada operasional atas penjualan bersih. Operating profit margin memiliki rumus laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Lalu yang ketiga ada net profit margin atau NPM. NPM salah satu komponen yang bisa digunakan sebagai bahan analisis keuangan perusahaan. Sebab, angka dari net profit margin bisa menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit atau laba dan dari pendapatan atau earning. Untuk rumusnya sendiri, laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Selanjutnya ada return on investment. Return on investment merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan.
ROI mencoba mengukur secara langsung jumlah pengembalian investasi tertentu relatif terhadap biaya investasi. ROI memiliki rumus total pendapatan investasi dikurangi biaya lalu dibagi dengan biaya investasi dikali 100%. Lalu return on asset atau ROA. Return on asset adalah rasio yang disebut juga rentabilitas ekonomis, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. ROA memiliki rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang berhubungan dengan masalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas meliputi kas, surat berharga, dan persediaan. Lalu, untuk jenis-jenis rasio likuiditas, ada rasio lancar atau current ratio, rasio cepat atau quick ratio, lalu ada rasio kas atau cash ratio, rasio perputaran kas, lalu yang kelima inventory to net working capital. Lalu, untuk tujuan rasio likuiditas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Lalu yang ketiga, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah kesediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Lalu yang keempat, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Lalu yang kelima, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Lalu yang keenam, untuk melihat kondisi dari posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu, dengan membandingkan untuk beberapa periode. Lalu yang ketujuh, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Lalu yang kedelapan, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Fungsi rasio likuiditas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Lalu yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Lalu yang keempat, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Lalu yang keenam, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Yang ketujuh, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Lalu yang kedelapan, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Rasio lancar atau current ratio. Rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar.
Current ratio memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. Aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, efek, persediaan, dan aktiva lainnya. Sedangkan hutang lancar meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus dibayar. Current ratio memiliki rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikalikan 100%. Rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan quick ratio karena persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling kecil tingkat likuiditasnya. Quick ratio memfokuskan komponen-komponen aktiva lancar yang lebih liquid, yaitu kas, surat-surat berharga, dan piutang, dihubungkan dengan hutang lancar atau hutang jangka pendek. Rasio cepat memiliki rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Lalu selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio. Rasio ini membandingkan antara kas dengan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor atau di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas atau net cash adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Rasio kas memiliki rumus kas ditambah dengan setara kas, lalu dibagi hutang lancar dikalikan 100%. Lalu untuk rasio yang ketiga ada rasio solvabilitas atau solvency ratio. Metode ini menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendek. Kemampuan tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Pada prinsipnya, rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan utang perusahaan. Artinya, seberapa besar porsi utang yang ada di perusahaan jika dibandingkan dengan modal atau aset yang ada. Dalam rasio solvabilitas ini menyiratkan 3 hal penting. Yang pertama, dengan menaikkan dana melalui utang, pemilik dapat mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang terbatas. Yang kedua, kreditor mensyaratkan adanya ekuitas atau dana yang disediakan. Jenis-jenis rasio solvabilitas yang pertama, debt to asset ratio, yang kedua debt to equity ratio, yang ketiga long term debt to equity ratio, yang keempat times interest earned, lalu yang kelima fixed charge covered. Tujuan rasio solvabilitas untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Lalu yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. Lalu yang ketujuh, untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terhadap sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
Lalu fungsi rasio solvabilitas. Yang pertama, mengukur posisi perusahaan terhadap kewajiban pihak lain atau kreditor. Yang kedua, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, mengukur keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Yang keempat, mengukur besarnya aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima, mengukur besarnya pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Lalu yang ketujuh, mengukur dana pinjaman yang segera akan ditagih terhadap sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Debt to asset ratio. Debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dan memiliki rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya, debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang ini digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang harus berada pada jumlah proporsional. Selain itu, debt to equity ratio ini juga biasa disebut rasio leverage atau rasio pengungkit, di mana rasio ini digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang ada dalam perusahaan. Debt to equity ratio memiliki rumus total hutang dibagi modal dikalikan 100%. Lalu rasio aktivitas atau activity ratio. Selanjutnya, rasio aktivitas. Setiap perusahaan tentunya memiliki aktiva yang dapat digunakan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, adanya analisa activity untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimiliki guna menghasilkan laba. Dengan demikian, dapat mengetahui efektivitas aktiva yang digunakan. Tujuan rasio aktivitas. Yang pertama, untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan barang yang tersimpan di dalam gudang. Yang kedua, untuk mengukur berapa modal kerja yang diputar dalam satu periode. Yang ketiga, untuk mengukur perputaran aktiva tetap dalam satu periode. Yang keempat, untuk mengukur aktiva perusahaan dalam penjualan. Lalu fungsi rasio aktivitas. Yang pertama, untuk membantu membandingkan pengembangan bisnis di lini operasi yang sama. Yang kedua, untuk identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio yang benar dan dapat melakukan koreksi yang diperlukan dalam menjalankan bisnis yang dapat dilakukan. Lalu yang ketiga, menyederhanakan analisis dengan menyediakan data keuangan dalam format sederhana yang pada akhirnya membantu dalam pengembalian keputusan. Yang keempat, investor dapat mengandalkan informasi yang diberikan oleh rasio aktivitas karena didasarkan pada angka dan data yang akurat. Untuk rasio perputaran aset. Untuk rasio perputaran aset ini masuk pada rasio aktivitas. Rasio perputaran aset. Untuk jenis rasio aktivitas, salah satunya rasio perputaran aset atau total asset turnover ratio. Rasio perputaran total aset
gunanya untuk menghitung aktivitas aset dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rasio perputaran total aset memiliki rumus penjualan dibagi total aktiva. Lalu selanjutnya ada rasio perputaran piutang atau receivable turnover ratio. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan utang selama satu periode. Dengan rumus, penjualan bersih dibagikan rata-rata piutang dagang. Rasio perputaran piutang memiliki rumus penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Lalu untuk selanjutnya ada rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover ratio. Perputaran aktiva tetap pada rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. Rasio perputaran aktiva tetap memiliki rumus penjualan dibagi aktiva tetap. Lalu yang terakhir ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Perputaran persediaan seperti halnya perputaran piutang. Rasio ini juga menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan atas persediaan kurang efektif. Untuk rasio perputaran persediaan memiliki rumus harga pokok penjualan atau HPP dibagi rata-rata persediaan. Lalu rasio nilai pasar atau market value ratio. Rasio nilai pasar memiliki rasio pengukuran seperti earning per share, price earning ratio, book value per share, dan price to book value. Tujuan rasio nilai pasar secara umum untuk memberikan informasi kepada stakeholder terkait perbandingan nilai buku perusahaan dengan nilai pasar yang tercermin dari harga saham perusahaan. Lalu untuk fungsi rasio nilai pasar untuk menilai kondisi pasar saham pada periode tertentu. Melalui rasio nilai pasar, kita akan memahami pemikiran investor atas kinerja perusahaan. Rasio nilai pasar memperhitungkan kondisi pasar saham terhadap kinerja perusahaan. Untuk yang pertama ada earning per share atau EPS. Earning per share merupakan rasio keuangan jumlah laba bersih dalam setiap lembar saham. EPS juga menjadi nilai atau nominal uang yang diterima investor ketika pembagian keuntungan di akhir tahun. Untuk earning per share sendiri memiliki rumus laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Lalu selanjutnya ada price earning ratio atau PER. Price earning ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Price earning ratio yang tinggi mengindikasikan investor mengharapkan pertumbuhan laba bersih yang tinggi dari perusahaan. Price earning ratio memiliki rumus harga saham dibagi laba per saham. Lalu untuk yang ketiga ada price to book value atau PBV. Price to book value adalah rasio yang digunakan untuk menilai apakah sebuah saham dari suatu perusahaan tersebut termasuk murah atau mahal.
Perbandingan rasio ini diperoleh dari nilai book value dari perusahaan tersebut. Sementara book value sendiri adalah modal yang dikuasai oleh perusahaan. Price to book value memiliki rumus harga pasar per saham dibagikan nilai buku per saham. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabulasi data dari laporan keuangan salah satu perusahaan yang menjadi sampel skripsi saya, yaitu PT Bluebird Tbk. Baik, untuk rasio keuangan yang saya gunakan pada skripsi saya, salah satunya rasio profitabilitas dengan rasio ukur Return on Asset Ratio atau ROA. ROA memiliki rumus laba bersih setelah pajak dibagikan total aktiva dikalikan 100%. Seperti pada data tabel yang sudah saya berikan, pada tahun 2016 PT Bluebird memiliki laba setelah pajak 510 miliar 203 juta rupiah dengan total aktiva 7 triliun 300 miliar 612 juta rupiah. Dengan nilai laba setelah pajak dan dibagikan dengan total aktiva menghasilkan nilai ROA 6,98%. Begitu juga seperti pada di tahun 2017 memiliki nilai 6,56%. Lalu nilai ROA pada 2018 6,62%. Lalu yang 2019 memiliki 4,25%. Lalu di tahun 2020 PT Bluebird memiliki nilai ROA minus 2,25%. Lalu selanjutnya untuk rasio solvabilitas, saya menggunakan rasio ukur debt to asset ratio, yang dimana debt to asset ratio memiliki rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2016, PT Bluebird memiliki total hutang sebesar 2 triliun 630 miliar 932 juta rupiah. Lalu dengan total aktiva di 7 triliun 300 miliar 612 juta rupiah. Dengan total hutang dan total aktiva pada tahun 2016 menghasilkan nilai DAR sebesar 0,36. Begitu juga di tahun 2017 menghasilkan nilai DAR 0,24, 2018 0,24, lalu 2019 0,27 mengalami kenaikan sebesar 0,03%, lalu tahun 2020 sebesar 0,28%. Lalu untuk rasio selanjutnya saya menggunakan rasio nilai pasar dengan rasio ukur earning per share. Earning per share memiliki rumus laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2016 PT Bluebird memiliki laba bersih di 510 miliar 203 juta rupiah dengan jumlah saham beredar sebesar 2 miliar 502 juta 100 ribu rupiah, menghasilkan nilai earning per share sebesar 203. Begitu juga di tahun 2017 EPS mengalami penurunan menjadi 170, lalu mengalami peningkatan kembali di tahun 2018 di 183. Di tahun 2019 mengalami penurunan kembali di 129. Lalu di tahun 2020 nilai earning per share pada PT Bluebird mengalami penurunan
yang cukup jauh dari di tahun sebelumnya. Nilainya sebesar minus 64. Baik, untuk kesimpulannya bahwa return on asset ratio pada PT Bluebird periode 2016 sampai 2020 mengalami penurunan di tahun 2017, lalu di tahun selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 0,6%, namun terjadi penurunan kembali di tahun-tahun selanjutnya sampai 2020. Dapat disimpulkan bahwa return on asset mengalami penurunan, menandakan bahwa perusahaan semakin tidak efektif dalam mengolah harta untuk menghasilkan laba. Lalu yang kedua ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio mengalami penurunan di tahun 2017, namun mengalami peningkatan kembali di tahun-tahun selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa apabila debt to asset ratio memiliki hasil yang tinggi, menandakan semakin tinggi risiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Lalu yang terakhir ada earning per share. Earning per share mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017 sebesar Rp33. Namun di tahun selanjutnya mengalami kenaikan kembali sebesar Rp13 dan terjadi penurunan kembali di tahun-tahun selanjutnya secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai EPS pada PT Bluebird mengalami nilai yang fluktuatif. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.